Halo, perkenalkan saya Feren Marnisa Kuman dengan NIM 2501140095, kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar yang mengatur pendidikan, serta pandangan saya sendiri dan pandangan dari sisi filosofi. Nah, pertama-tama kita harus ketahui bahwa pendidikan di Indonesia berdiri di atas beberapa landasan yang membuat sistem pendidikan berjalan dengan teratur. Landasan yuridis yaitu dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai berbagai peraturan pemerintah yang mengatur standar pendidikan. Lalu ada landasan filosofis yang bersumber dari Pancasila. Nah, landasan sosiologis yang melihat kebutuhan masyarakat, dan landasan psikologis yang memperhatikan perkembangan manusia dalam belajar. Selanjutnya kita masuk ke Undang-Undang Dasar yang mengatur pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas menuliskan hak dan kewajiban pendidikan bagi seluruh warga negara. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini berarti bahwa semua orang harus punya kesempatan sekolah. Lalu pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar itu wajib dan negara harus hadir membantu pembiayaannya. Berikutnya pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Artinya bahwa pendidikan tidak hanya mengejar kepintaran, tetapi juga membentuk manusia yang baik. Pasal 31 ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Nah, ini menunjukkan pendidikan adalah prioritas besar dari negara. Dan pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Artinya, kemajuan pengetahuan harus tetap selaras dengan moral dan persatuan. Sekarang saya memberikan pandangan saya sendiri tentang pendidikan. Nah, menurut saya pendidikan itu bukan hanya soal pergi sekolah, duduk di kelas, dan mengerjakan tugas. Bagi saya, pendidikan itu tempat kita belajar cara hidup, belajar menghargai orang lain, belajar bertanggung jawab, dan belajar membangun masa depan yang baik. Nah, aturan dalam Undang-Undang Dasar juga sangat penting karena membuat semua orang punya hak yang sama untuk belajar. Dengan aturan yang jelas, anak-anak bisa sekolah dengan lebih mudah. Guru pun bisa mengajar dengan lebih terarah dan sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dari sisi filosofinya, pendidikan ini bertujuan membentuk manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya di sini yaitu bukan hanya pintar, tapi juga memiliki moral, karakter, dan hati yang baik. Nah, Pancasila memberikan arah yang kuat bahwa manusia yang baik itu harus beriman, adil, menghargai sesama, mencintai persatuan, dan mampu bekerja sama. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu manusia menjadi dirinya yang terbaik, menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, berbuat baik, dan berguna bagi masyarakat. Akhirnya dapat kita lihat bahwa pendidikan Indonesia dibangun di atas dasar hukum, dasar kebutuhan masyarakat, dan dasar nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 memberi aturan yang sangat jelas tentang hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban negara untuk memajukannya. Dan bagi saya, pendidikan adalah proses yang membawa kita menjadi manusia yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.